Shalom. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan sedang bekerja dan berbahagialah orang yang menangkap gerakan Tuhan ini dan ikut bergerak bersama Tuhan. Sejak saya masuk dari gereja, saya tadi sangat terjamah oleh Tuhan dan mata rohani saya dibuka sehingga saya melihat ada 2 malaikat di tempat ini, ya, kiri kanan. Dan saya katakan ke Tuhan, Tuhan ada apa kok ngutus malaikat? Dan Tuhan katakan, bukankah 2 malaikatku ini tetap ada di tempat ini? Engkau ingat ketika COVID dan engkau melihat 2 malaikat yang menyemprot di tempat ini, sehingga saya berani mengadakan ibadah walaupun di tengah-tengah COVID. Gereja lain mengatakan, kok nekat GBPS? Bukan nekat, tetapi karena mata rohani saya tersingkapkan dan saya melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Sidang jemaat tidak usah menunggu lagi Tuhan bekerja, Tuhan sedang bekerja. Jumat malam saya bisa dikatakan sama sekali tidak bisa tidur. Saya berdoa dan hadirat Tuhan begitu kuatnya. Dan Tuhan katakan, aku sedang bergerak, aku sedang bergerak. Dan kemudian kemarin saya diminta untuk melayani pemindahan jenazah dari Kembang Kuning ke Lawang. Dan di tengah-tengah pelayanan itu saya ada orang yang konseling dan saya layani. Kemudian ketika saya berdoa, ada satu keluarganya yang biasanya bukan Kristen. Biasanya kalau saya sudah berbicara firman dia pergi. Dan tetapi sekarang kok dia ikut doa. Nah kemudian yang keluarga yang tertua yang dituakan di sana mengatakan, Pak Yusa kok aneh, saya lihat tadi ada perubahan ya. Oh iya Pak, kok kelihatannya haus akan firman. Biasanya pergi, iya maka itu ya apa ya Pak, untuk saya minta adik saya ini didoakan oleh Pak Yusa. Bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung. Dan kemudian kami cari cara dan dia katakan, sudah saya undang aja Pak Yusa untuk mampir ke rumahnya dia aja. Alasan aja lihat-lihat rumahnya. Dan rumahnya ternyata bagus. Kemudian kami naik ke lantai 2 dan kami berbicara, ada 2 kamar tidak ditempati dan istri saya tanya, kenapa kok tidak ditempati? Oh iya, karena takut, dia bilang, karena takut. Loh kok bisa takut? Iya pokoknya takut. Dan ketika kami berdoa saya katakan yang di atas ini tidak perlu didoakan. Itu yang didoakan tuh yang di bawah itu, yang di ruang tamu dan di kamar itu. Dan ketika saya di bawah istrinya mengatakan, Pak Yusa kok tahu di sini loh memang yang terdengar seringkali terdengar suara sehingga anak saya takut tinggal di rumah ini. Dan ternyata kamar itu ditempati suaminya yang punya keris dan kejawen, dia kejawen. Ya. Jadi kami mendoakan dan luar biasanya Tuhan juga menjamah sehingga si suami ini juga mau didoakan dan mukanya bersuka cita. Saya percaya bahwa ini waktu Tuhan, sungguh Tuhan sedang bergerak. Jangan menunggu lagi. Banyak orang Kristen sampai sekarang masih menunggu, masih mendoakan supaya Tuhan bergerak. Padahal Tuhan sedang bergerak. Dan cara kerja Tuhan bergerak adalah melalui pribadi lepas pribadi keluar dari gereja. Di luar gereja engkau akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Di rumah, di gereja kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ya. Yuk kita lihat Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40.
Saya nanti akan bahas mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, tetapi kita akan baca dari ayat yang pertama dulu. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini bahwa setiap pergerakan Tuhan akan dimulai dari pembenahan umatnya terlebih dahulu. Ya. Bahwa umat Tuhan mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, mengalami kesusahan, sehingga di sini dikatakan hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Artinya umat Tuhan sedang dalam kesedihan, kebingungan, dan nasibnya tidak menentu. Kenapa? Karena dosa. Seringkali kita itu sekarang hanya dikatakan, wow proses, biasa proses. Proses itu untuk orang benar. Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau meneliti kehidupan kita dan bahkan gereja secara umum, banyak masalah yang dialami oleh gereja itu karena dosa. Bukan karena proses. Proses masih jauh. Proses itu untuk orang yang sudah diampuni. Proses itu untuk orang yang sudah belajar taat kepada Tuhan. Baru mereka itu diproses oleh Tuhan. Tetapi dosa akan menyebabkan kita tidak bergerak. Kita akan bergumul dengan masalah kita. Proses itu bergerak. Tetapi dosa menyebabkan kita diam di tempat. Diam dengan penyakitmu, diam dengan kemiskinanmu, diam dengan kebangkrutanmu, diam dengan masalah demi masalahmu. Engkau tidak bergerak. Engkau tidak akan bisa melihat pergerakan Tuhan. Engkau tidak mempunyai keinginan untuk bergerak bersama Tuhan. Engkau hanya fokus dengan masalah-masalahmu. Engkau menangis dengan masalah-masalahmu. Engkau tidak pernah menangis untuk tergenapinya rencana Tuhan. Atas hidupmu, atas keluargamu, atas gerejamu, atas kotamu, atas bangsamu. Engkau tidak memikirkan itu. Engkau sedang fokus kepada masalah-masalahmu. Engkau menangis akan masalah-masalahmu. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat engkau tidak melihat ke depan. Dosa hanya melihat dirimu. Dosa membuat engkau tidak bergerak. Dan dengan pembahasan ini, ayo jujur kepada kita. Diri kita masing-masing. Bukankah banyak masalah di dalam gereja sebenarnya masalah dosa? Masalah dosa. Kita hanya bergumul dengan dosa, dosa, dan dosa, dan dosa. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bahwa pengampunan Tuhan bukanlah tidak memperhitungkan dosa. Pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita karena penghukuman sudah dilakukan, ditanggung di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan dikatakan
Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Sidang jemaat, jangan remehkan dosa. Enak bagi kita karena ada yang menanggung. Tetapi bayangkan ini bahwa sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Mendapatkan hukuman 2 kali lipat itu kan mengerikan. Anda bisa bayangkan dengan dosa, kesalahan, kejahatan kita dibawa ke pengadilan, seharusnya divonis 15 tahun, ternyata divonis seumur hidup atau 30 tahun. Anda bisa bayangkan perasaan yang mengatakan ini tidak adil, ini tidak adil. Ya. Itu lebih memberatkan dari vonisnya sendiri. Vonisnya sudah lebih berat, apalagi kita mempunyai perasaan ketidakadilan yang kita terima. Artinya bahwa dosa itu sangat berat loh hukumannya. Oleh karena itu jangan meremehkan dosa. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Bencilah dosa supaya kita tidak melakukan dosa. Bahwa rencana Allah belum digenapi atas hidup kita sampai kita benci kepada dosa. Kadang ketika kita berbicara dosa, kita sambil ketawa-ketawa dan memaklumi banyak perbuatan dosa. Padahal kalau kita tidak sampai dalam taraf benci, muak, mau muntah ketika berbicara tentang dosa itu, kita belum sampai dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah membuat kita sampai dalam taraf benci akan dosa, cinta akan kebenaran. Padahal kita selalu ada banyak dari orang Kristen berada di tempat abu-abu, ya kan? Tidak jelas, tidak jelas. Bahkan kalau mau kita dijajarkan dengan orang yang tidak percaya, tidak jelas mana yang percaya, orang percaya mana yang tidak. Guru sekolah Alkitab saya menceritakan begini pengalamannya ketika dia naik bis kota. Dan dia duduk di tempatnya. Biasanya kan 2 bangku atau 3 tempat atau 2 kan kalau bis kota. Dia duduk. Kemudian ada orang duduk di sampingnya. Kosong duduk. Dan orang ini bertanya, Bapak Kristen ya? Oh iya. Kok tahu? Oh iya Pak, beda. Biasanya kalau bukan orang Kristen, dapat tempat duduk seperti ini, mereka duduk di tengah, kemudian pura-pura tidur. Supaya, ya kan? Supaya tidak ditempati, supaya enak duduknya. Bapak beda, dia bilang. Lihat di sini bahwa seharusnya kita itu kalau Kristen jelas. Bukan hanya ketika di gereja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari jelas bahwa kita Kristen. Itu loh. Nah, Tuhan ingin itu terjadi. Dan kita pun harus memahami bahwa Tuhan menanggung segala dosa kita. Bukan tidak memperhitungkan loh tanpa penghukuman dosa-dosa kita. Dosa kita ditanggung berarti ada pribadi lain yang menerima hukuman. Kalau kita manusia, bukankah minimal kita tahu balas budi atau kita punya perasaan janganlah pengorbanan ini disia-siakan. Kalau manusia, ya kan? Dan saya percaya kita semua manusia. Sehingga kita akan ingat perbuatan Tuhan ini. Betapa menderitanya dia ketika menanggung semua dosa kita. Bahkan dikatakan di sini 2 kali lipat karena segala dosanya itu yang ditanggung. Ya. Nah, setelah kita memahami akan kebenaran ini,
bahwa dosa kita dihapuskan, kita disucikan, baru ada ayat yang ketiga, ini fokus kita sekarang. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan ini digenapi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ya, kita lihat referensinya Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah Yohanes Pembaptis yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lihat di sini Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, bagi pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil, ingat panggilan kita bukan hanya sekedar diampuni dosanya dan mati masuk surga. Panggilan kita juga sama, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Bayangkan sebenarnya kedahsyatan yang Tuhan sediakan. Anda bisa bayangkan ketika Yesus akan datang dan melayani di muka bumi, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Itu pun satu kota heboh. Ya. Sekarang Yesus akan datang kedua kalinya. Seluruh jemaat Tuhan sebenarnya mempunyai tugas untuk bergerak bersama-sama mempersiapkan jalan. Bayangkan Yohanes Pembaptis tanpa Roh Kudus. Bayangkan seluruh umat Tuhan masing-masing dengan Roh Kudus. Dan saya tekankan begini, Roh Kudus dengan kekuatan yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang tinggal di masing-masing kita. Lalu dengan kuasa Roh Kudus di masing-masing kehidupan kita. Kok enggak ada yang dahsyat sih? Sedangkan Yohanes Pembaptis tanpa Roh Kudus di dalam dirinya, ya, bisa bikin heboh satu kota. Yang salah ini yang mana? Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya di dalam Matius pasal 3 ini, ya, Matius pasal 3 ayat yang keempatnya. Dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Bahwa kita di sini melihat ada penyangkalan diri. Ingat Yohanes Pembaptis adalah anak dari seorang imam. Tetapi pelayanannya dia bukan di bait Allah. Dia memilih pelayanan di padang gurun. Dia memilih hidup di padang gurun. Dia berpakaian bukan pakaian imam kebanyakan. Ya. Saya sederhanakan dengan pengertian ini. Bahwa Yohanes Pembaptis hidup di dalam penyangkalan diri. Bahwa sangkal diri pikul salib tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Sangkal diri pikul salib tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang yang menginginkan kuasa Allah bekerja dengan kuat di dalam dan melalui dirinya. Sangkal diri pikul salib. Lihat bahwa bandingkan kehidupan yang seharusnya dialami oleh Yohanes Pembaptis dan kehidupan yang dijalani oleh Yohanes Pembaptis. Beda. Dia seharusnya bisa mendapatkan kehormatan, penghormatan dari banyak orang. Karena dia keturunan imam. Dia bisa melayani di bait Allah, dia dihormati.
Tetapi dia justru memilih melayani, hidup dan melayani di padang gurun. Ya. Tetapi pada waktu yang tepat, di tengah-tengah di dalam persiapannya, dia sangkal diri. Pada waktu yang tepat, dia bikin gempar satu kota, bahkan mungkin satu negara. Ya. Dengan pelayanannya, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis, ingat Alkitab katakan, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi kan heran, ayo kita berpikir, kan heran. Kalau Yohanes Pembaptis bisa bikin gempar, kenapa kita yang terkecil yang katanya jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kok sama sekali tidak bisa bikin gempar? Satu RT aja, enggak. Bahkan dibenci satu RT mungkin iya. Ya. Ada yang salah bukan? Bahkan untuk apa kita punya pendeta-pendeta yang terkenal? Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak mempunyai kuasa seperti Yohanes Pembaptis. Dan kalau mau jujur, bukankah kita sangat menyimpang dari rencana Allah bagi gerejanya? Ingat dari perkataan ini, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis bisa bikin heboh seperti itu, seharusnya yang terkecil ini yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bahkan sekarang saya mau katakan, sekumpulan orang kecil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kenapa tidak bisa bikin heboh? Kenapa? Karena kita tidak pernah sangkal diri pikul salib. Berapa banyak orang Kristen yang berdoa 1 jam aja setiap hari. 1 jam. Tidak perlu seharian di padang gurun dan setiap hari di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis. Tidak perlu. 1 jam aja. Itu pun sudah sangat berat. Ya kan? Sangat berat. Suruh perpuluhan itu pun sudah seperti, aduh kalau ngasih perpuluhan tidak akan bisa hidup selama sebulan. Artinya untuk penyangkalan diri itu tidak ditekankan. Sedangkan dari agama lain, disuruh bunuh diri aja mau. Kita disuruh ngasih sedikit aja tidak mau. Ya. Sungguh-sungguhkah kita cinta Tuhan? Bukankah untuk belajar cinta ini kita sangat mudah? Bagaimana kalau suami dan atau istri kita sakit parah dan membutuhkan biaya yang kita tidak punya? Ataukah kita hanya mengatakan, sudah suami saya ngerti kok, saya tidak punya uang. Ataukah kita rela cari pinjaman ke sana kemari untuk dipakai pasangan kita berobat? Bagaimana kalau anak kita sakit dan sekarat? Apakah kita cukup mengatakan, anak saya ngerti kok kalau orang tuanya tidak punya uang untuk ngobati? Bukankah untuk belajar tentang cinta itu mudah? Sekarang bandingkan, sungguh-sungguhkah kita cinta Tuhan? Bandingkan cinta kita kepada anak. Seandainya anak menderita sakit segala macam, bandingkan apa yang kita lakukan. Bandingkan cinta kita kepada Yesus. Sungguh-sungguhkah kita cinta Yesus? Sungguh-sungguhkah? Banyak orang tidak berpikir seperti itu. Banyak orang Kristen sebenarnya sama sekali tidak cinta Yesus. Yang mereka harapkan adalah Yesus mencintai mereka terus-menerus. Tetapi ketika ditantang,
Bisakah Anda mendengar Yesus berkata kepada Anda, apakah engkau sungguh mencintai aku? Seperti Yesus bertanya kepada Petrus. Bahkan Rasul Petrus pun tidak berani menjawab. Tuhan katakan, Petrus, sungguh-sungguhkah engkau mencintaiku? Mencintai dengan kasih agape. Petrus hanya menjawab, Tuhan kau tahu aku mencintai engkau dengan kasih filio. Itu loh artinya. Ditanya lagi, Petrus sungguh-sungguhkah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? 2 kali Petrus menjawab, Tuhan kau tahu aku mencintai engkau dengan kasih filio. Filio itu kalau kita dikasihi, kita balas mengasihi. Agape, kasih tanpa balasan. Kasih bahkan tanpa alasan, itu agape. Kemudian Yesus balik bertanya, oh Petrus engkau sungguh-sungguh mengasihi aku dengan kasih filio? Baru yang ketiga, hati Petrus mungkin tersentak dan dia katakan, Tuhan aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Sidang jemaat, pertanyaannya sekarang. Sungguh-sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Bayangkan pribadi Tuhan sakit sekarat dan butuh doa kita 1 jam setiap hari. Apakah kita akan lakukan? Bayangkan Yesus sekarat, pribadi yang kita kasihi, dan dia butuh uang kita untuk berobat. Apakah kita beri? Kita berandai-andai saja, berimajinasi. Tetapi kita harus jujur dengan hati kita. Maka kita akan tahu hati kita yang sebenarnya. Sedang jemaat. Kita mempunyai orang Kristen yang terlalu lemah. Yang hanya mengasihani diri sendiri dan minta dikasihani terus. Padahal rencana Tuhan yang akan dibangun adalah tentara di akhir zaman. Yohanes Pembaptis meninggalkan semuanya. Dan rencana Tuhan di akhir zaman. Kedatangan Yesus yang pertama kali. Yang membuka jalan hanya 1 orang. 1 nabi. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yang buka jalan, rencana Tuhan adalah seluruh gerejanya. Jadi bagaimana tidak ada kedahsyatan. Bagaimana mungkin tidak ada goncangan, tidak ada kedahsyatan yang menggemparkan. Banyak gereja sekarang bernubuat, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bekerja. Tuhan sedang bekerja. Sayangnya seringkali sekarang Tuhan itu sedang bekerja sendiri. Apa kita tidak malu ketika kita mendengar kesaksian? Ketika saya sedang tahajud, kemudian saya melihat sebuah cahaya dan saya tahu bahwa itu Yesus. Apakah Anda tidak malu? Bukankah Yesus sudah katakan kepada umatnya, beritakan Injil. Karena gereja selalu menyembunyikan diri di dalam gedung. Yesus sendiri yang bekerja. Padahal di dalam kitab Markus dikatakan, Tuhan turut bekerja. Tuhan meneguhkan kesaksian. Artinya gereja harus bergerak, Tuhan juga bergerak. Gereja bergerak, Tuhan meneguhkan. Itu loh. Tetapi kalau Anda mendengar kesaksian, kita kemudian berkata, puji Tuhan. Ketika orang itu tahajud, ketika orang itu berdoa sendiri, ketika orang itu tidak bisa tidur, Tuhan mengunjungi sendiri dan orang itu bertobat. Itu terjadi karena gereja tidak bergerak. Anda bisa bayangkan Anda punya pembantu, suruh bersihkan ya kamar atau apa gitu. Sudah disuruh 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, tidak dilakukan dan kemudian sudahlah. Daripada rame, bersihkan sendiri aja. Ya. Cari nanti diberhentikan, cari pembantu lagi. Ya kalau jujur. Ya kalau jujur.
Sayangnya banyak orang jujur tuh bodoh. Banyak orang jujur juga tambeng. Ya. Bahwa banyak dari kita disuruh Tuhan. Tidak lakukan, hanya iya, Tuhan aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Sampai-sampai sudah modal kasih sudah aku kerjakan sendiri. Ya. Bisa bayangkan itu yang terjadi. Sidang jemaat, ini bukan waktunya fokus pada diri sendiri. Ini waktunya fokus pada menyelesaikan pekerjaan rencana Tuhan. Ini waktunya. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, Yesaya pasal 40. Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jalan raya bagi Allah kita. Anda bisa bayangkan, Anda bisa lihat ketika presiden negara manapun mau lewat, itu tidak mungkin presiden itu disuruh jalannya desek-desekan, bahkan mobilnya desek-desekan. Rem sedikit, jalan lagi, rem sedikit, ya kan? Seperti di Cerenge itu ya. Ya, tadi malam seharusnya saya 9:30 sampai rumah, akhirnya jam 12. Ya. Dan kalau presiden, tidak mungkin seperti itu. Raja di atas segala raja mau lewat. Kok bisa ya anak buahnya tidak mempersiapkan jalan? Dan kemudian yang kita incar seperti Yohanes dan Yakobus. Tuhan, kiri kanan Tuhan ya, kiri kanan. Ya. Yang diincar itu terus. Padahal, presiden, raja di atas segala raja mau lewat. Persiapkan jalan, buka jalan. Ya, buka jalan. Ini bukan waktunya, ini sementara ini bukan waktunya. Raja di depan, Anda di belakang. Ini waktunya Anda buka jalan bagi raja. Ya. Bagaimana dengan kita? Ataukah kita terlalu nyaman? Ataukah kita tidak tahu SOP yang ditetapkan Tuhan bagi kita? Apakah kita diselamatkan hanya untuk nyanyi di dalam gereja? Adu megah gereja, adu gagah-gagahan, adu program. Sudah tidak ada waktu lagi. Ini detik-detik terakhir, buka jalan. Buka jalan. Padahal kita sedang melihat jemaat ibadah aja aras-arasan kok. Kembang kempis. Bagaimana mau buka jalan? Buka jalan. Bisa bayangkan ketika tentara atau polisi buka jalan? Kadang-kadang harus dengan kekerasan kan? Kalau orang itu tidak mau disingkirkan, raja mau lewat, ya presiden mau lewat, itu bisa ditendang loh. Punyakah ketegasan di dalam kekristenan? Ini dosa, ini harus pergi, harus menyingkir, ini harus lenyap. Punyakah kita ketegasan seperti itu? Raja di atas segala raja akan lewat. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bahwa raja di atas segala raja akan lewat. Persiapkan jalan. Berikan kemudahan bagi dia. Berikan kemudahan. Bahkan kalau kita lihat ketika presiden mengunjungi satu negara, disediakan karpet merah. Tidak mungkin dibiarkan ada ini batu besar, ini ada batu kecil.
awas-awas Pak Presiden, hati-hati. Tidak mungkin. Ya. Pertanyaannya kembali, apakah kita terlalu tidak peduli dengan jalannya Tuhan? Sehingga tidak ada tindakan sama sekali untuk membuat Tuhan nyaman berjalan. Bisakah Anda bayangkan Tuhan berbicara pada kita dan kita langsung siap seperti Abraham? Ambil anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal itu, dan persembahkanlah kepadaku. Dan kemudian keesokan harinya, pagi-pagi buta, Abraham ambil anaknya untuk dipersembahkan. Itu yang disebut jalan yang rata. Ya. Jalan yang bergelombang itu berkata, alah tunggu berapa hari lagi lah. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Atau saya salah dengar. Ini hatinya licik. Ya. Atau bahkan sudah sampai gunung masih keake. Ya kan? Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, kau tidak ngomong. Tunggu dulu. Tuhan ngomong Tuhan. Itu artinya hatinya itu bergelombang. Tanahnya itu tidak rata. Ya. Ada orang pelayanan, mulutnya mengatakan karena mengasihi Tuhan. Padahal untuk dihargai oleh orang lain. Ya. Itu bergelombang, itu lobang. Ketika pelayanannya berhasil, mulut mengatakan semua untuk Tuhan. Tapi hatinya, kalau bukan karena aku. Itu namanya berbukit-bukit. Ya, itu harus diratakan. Diratakan. Kalau sudah diratakan, perhatikan. Ketika tanah berbukit-bukit, ketika tanah itu berlobang, ya ada yang menimbun, ada yang pada waktu itu, ya kalau seperti itu, yang kelihatan yang kerja. Tetapi kalau tanah itu rata, yang kelihatan rajanya yang jadi fokus. Kalau tanah masih bergelombang, tanah masih itu berbukit-bukit, orang fokus pada yang kerja ini loh. Tidak akan fokus pada rajanya. Keinginan Tuhan adalah semua bangsa fokus kepada raja kemuliaan ini. Sehingga ketika kita membenahi hati kita, maka sungguh yang akan nampak dalam kehidupan kita adalah Yesus. Benahi hati kita masing-masing. Benahi hati jemaat. Bahkan kita menemukan gereja yang tidak berani untuk mengkonfrontasi dosa dalam kehidupan jemaat. Membiarkan hati mereka seperti tanah yang berlobang, tanah yang berbatu, tanah yang berbukit-bukit. Tetapi keinginan Tuhan semuanya diratakan. Dan firman Tuhan, kitab Yeremia kalau tidak salah mengatakan, firman Tuhan seperti palu yang bahkan batu pun akan dihancurkan. Sekeras apapun hati kita, ketika firman disampaikan tanpa kompromi, hati kita akan dilembutkan. Hati kita akan diperbarui dan terus diperbarui. Hanya firman. Jangan mengkompromikan firman. Jangan puas juga ke gereja tanpa pernah ditegur oleh firman Tuhan. Berarti ibadah kita sia-sia tanpa hati kita ditegur. Ya. Tanpa hati kita tersinggung. Tidak apa-apa tersinggung. Pokoknya 10 menit aja ya. Jadi keluar gereja sudah senyum lagi. Jangan sampai waktu salaman dengan pendetanya yang bikin tersinggung karena firmannya. Masih merengut, ya kan? Gak apa-apa waktu disampaikan, tersinggung 5 menit aja. Ya. Setelah itu berubah dan ketika salaman nanti sudah sama-sama ketawa lagi. Ya. Itu loh tanah yang diperbarui, tanah yang diratakan seperti itu. Ya.
Ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan setelah hati kita dibenahi, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ingat ketika berbicara kemuliaan Tuhan ini berbeda dengan pengurapan dengan kuasa Allah yang dimanifestasikan melalui kehidupan seseorang. Ya. Ketika berbicara kemuliaan, maka tidak ada orang yang bekerja lagi, itu sepenuhnya Tuhan yang bekerja. Artinya, kalau kita berbicara tentang kuasa Allah yang bekerja atas seseorang, lebih gampangnya sekarang itu istilahnya pengurapan, maka orang hamba Tuhan itu mungkin harus menjamah. Sembuh semua kuasa roh jahat pergi, itu pengurapan. Tetapi kalau berbicara kemuliaan Tuhan, ketika kita diam seperti ini, ketika kita menyanyi, tiba-tiba sudah sembuh. Tiba-tiba kita mendapatkan, ketika sumpah kemudian kita mendapatkan, wah Tuhan berbicara, oh ternyata ini yang harus saya kerjakan. Itu berbicara kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bekerja, Anda terjamah sendiri. Itu kemuliaan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan menghendaki umatnya itu membenahi hati. Supaya ini loh kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan sepenuhnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahwa ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di padang gurun, di dalam kemah Musa itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam tiang awan, tiang api. Maka tidak ada kedinginan dan kepanasan yang bisa menguasai, menyerang umat Tuhan. Tidak ada. Mereka terlindungi. Dikatakan 40 tahun tidak ada yang sakit. Yang sakit itu hanya yang tidak taat saja. Tetapi yang hidup dalam ketaatan tidak ada yang sakit. Bahkan sampai dalam taraf, Anda bisa bayangkan pakaian 40 tahun itu tidak rusak. Dipakai terus. Anda bisa bayangkan sepatu dipakai sejak umur 10 tahun. Sampai umur 40 tahun sepatunya muat terus. Itu yang terjadi. Karena kemuliaan Tuhan. Artinya tidak akan ada kerusakan. Tidak akan ada kekurangan. Semuanya tersedia di dalam kemuliaan Tuhan. Dan hati Tuhan. Ini loh kita harus kenal. Ini loh hati Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Sayangnya kita tidak mau mempersiapkan diri. Sehingga kemuliaan Tuhan tidak pernah atau belum sampai saat ini dinyatakan. Kemuliaan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Ketika saya mengatakan kemarin, ini loh, di ini loh yang perlu didoakan. Kok Pak Yusa tahu? Saya hanya bisa katakan pokoknya tahu. Pokoknya tahu. Itu loh berjalan bersama Tuhan itu seperti itu. Kadang kita tidak bisa jelaskan. Pokoknya tahu. Pokoknya saya tahu ini yang pasti terjadi. Iya bagaimana proses terjadinya. Tidak tahu. Pokoknya ini yang pasti terjadi. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan keinginan Tuhan bukan hanya 1-2 orang yang merasakan, yang melihat. Lihat di sini. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Ketika kemuliaan Allah secara penuh itu tinggal di dalam Yesus Kristus. Maka seluruh kota dimanapun Yesus berada melihat kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah secara penuh ada di kemah Musa, maka seluruh bangsa Israel melihat kemuliaan. Dan sekarang di akhir zaman ini, kemuliaan Tuhan
akan penuh tinggal di dalam setiap pribadi gerejanya. Anda bisa bayangkan seluruh bumi akan melihat kemuliaan Tuhan kalau semua umat Tuhan mempersiapkan diri. Itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Dan tidak ada perbedaan. Roh yang tinggal dalam saya, roh yang tinggal dalam Adi, roh yang tinggal dalam Ibu Wati, roh yang tinggal dalam Anda masing-masing, kekuatannya tidak pernah berbeda. Itu roh yang sama dikatakan. Bayangkan bahwa yang membuat perbedaan itu hanyalah tingkat penyangkalan diri kita. Berandai-andai lagi, seandainya semuanya mau sangkal diri pikul salib. Bersama roh yang sama ini dalam masing-masing kita, apa yang akan terjadi? Bayangkan Adi berjalan di Asmanis dengan kemuliaan Tuhan dan orang sakit disembuhkan. Bayangkan saya berjalan di Trunojoyo dan orang disembuhkan. Bayangkan Ibu Wati berjalan di Perhutani dan orang disembuhkan. Bayangkan Pak Kasiran berjalan di Graha dan orang dijamah Tuhan mendapatkan mujizat. Bukankah itu sebenarnya itulah rencana Tuhan? Tetapi pertanyaannya, kok belum terjadi? Apakah Tuhan yang salah? Atau kita yang tidak meresponi rencana Tuhan, panggilan Tuhan ini? Pertanyaannya selanjutnya, lalu sampai kapan kita akan meresponi? Ataukah kita tidak akan pernah meresponi? Kalau Tuhan sudah berteriak-teriak dan kita tidak meresponi, apakah pantas kita disebut sebagai pemberontak? Dan tidak ada penghargaan bagi pemberontak. Sidang jemaat, ayo kita mulai berpikir. Aku ini orang Kristen seperti apa sih? Aku ini orang Kristen seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Bayangkan seluruh orang Kristen bersamaan mendemonstrasikan kuasa Allah. Bayangkan itu, bersamaan. Ya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Loh, ini Tuhan yang mengatakan. Mana ada perkataan Tuhan yang gagal? Yang saya takutkan begini. Kalau Israel saja bisa diganti dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa lain yang dicangkokkan, bangsa Israel dipatahkan. Paulus katakan, bagaimana mungkin Allah tidak bisa melakukan juga kepada kita ini gerejanya. Kalau kita tidak meresponi dengan benar. Kita terlalu hanya disayang-sayang, tidak pernah diberitahu kebenaran. Sidang jemaat, kan sayang ini detik-detik terakhir. Dan sampai terakhir kita tidak melakukan apa-apa. Sungguh-sungguhkah kita pantas mendapatkan upah, mendapatkan mahkota? Apa dasarnya kita mengincar mahkota di surga? Kalau sampai detik terakhir kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal di sini dikatakan, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Setiap perkataan Tuhan dikatakan tidak pernah berbalik kepada Tuhan dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan kehendak Tuhan. Berarti kalau kita menolak untuk mengerjakan kehendak Tuhan, firman ini akan mencari orang lain yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai
itu terjadi pada kita. Bahwa Tuhan firman-Nya sudah datang pada kita. Kita menolak dan terus menolak dan terus menolak untuk melakukannya. Dan firman ini mencari orang lain untuk digenapi. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi mari kita berpatokan pada firman Tuhan ini. Bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kita. Kemuliaan Tuhan ketika dinyatakan di dalam pribadi, di dalam tubuh Yesus, begitu dahsyatnya. Dan Yesus katakan, lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, roh yang datang dan tinggal di dalamku, roh itu tidak bisa datang dan tinggal di dalam kamu semua. Betapa lebih bergunanya kalau aku pergi dan roh ini bukan hanya tinggal di dalam satu tubuh, tetapi di semua tubuh orang percaya. Dan kekuatan rohnya itu sama. Itu roh yang sama. Sidang jemaat, mari berpikir. Mari rindukan kedahsyatan yang Tuhan akan kerjakan itu. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh, bukan sebagian, seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Gereja, engkau akan jadi fokus perhatian dari semua mata di seluruh dunia. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan ada padamu. Kemuliaan Tuhan tinggal bersama kita. Kemuliaan Tuhan di dalam kita akan jadi pusat perhatian dunia. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan itu pasti terjadi. Persiapkan diri kita. Timbun semua lubang di hati kita. Semua kekecewaan timbun. Ratakan bukit-bukit yang tinggi, gunung-gunung. Semua kesombongan itu harus dipapas habis. Buat rata. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Raja segala raja akan berjalan bersama kita. Tuhan memberkati.